Baiklah, saya akan mencontohkan eh, perhitungan anggaran harga pokok produksi dan anggaran penjualan. Di sini sudah ada contoh data dari PT Ciamis Manis tentang rencana penjualan. Di sini ada dua produk M 30.000 unit harganya 200, produk N 20.000 unit harganya 150. Dan di sini ada persediaan awal produk M 20.000 unit dan produk N 10.000 unit. Persediaan akhir produk N 10.000 unit, produk M 10.000 unit dan produk N 8.000 unit. Di sini ada transaksi kredit sebesar 60%. Langsung saja dari data ini kita langsung hitung anggaran penjualannya. Di sini sudah ada tabel anggaran penjualan. Keterangannya produk M 30.000 unit kali 200 rupiah. 30.000 dikali 200 rupiah sama dengan 6 juta. Kita tulis di sini 6 juta rupiah. Selanjutnya kita menghitung produk N sebesar 20.000 unit kali 150 sama dengan 3 juta rupiah. Setelah ini langsung kita jumlahkan. Hasil ini kita tambahkan. 6 juta ditambah 3 juta sama dengan 9 juta rupiah. Nah, ini dia merupakan anggaran penjualan. Karena tadi di data perusahaannya ada transaksi kredit, maka perhitungannya penghitungan penjualan tunainya 60% dikali jumlah dari anggaran penjualan tadi sebesar 9 juta rupiah sama dengan 60% kali 9 juta rupiah sama dengan 5.400.000 rupiah. Nah, 5.400.000 rupiah ini adalah penerimaan kas. Lalu sisanya yang tadi dibayar kredit berarti masuk ke piutang dagang sebesar 40% dikali hasil dari anggaran penjualan yaitu 9 juta. Sebesar 3.600.000. Setelah anggaran penjualan, kita langsung buat anggaran produksi. Kita buat tabel anggaran produksi.
pada keterangan anggaran produksi, yang pertama adalah penjualan. Penjualan produk M yaitu 30.000 unit. Produk N 20.000 unit. Setelah penjualan, di anggaran produksi ada persediaan akhir. Nah, persediaan akhir ini kita lihat di soal. Persediaan akhir produk M yaitu sebesar 10.000 unit. 20.000 unit ya, ini 20.000 unit produk M. Dan produk N sebesar 10.000 unit. Setelah itu kita totalkan dulu. $30.000 ditambah 20.000 sama dengan 50.000. 20 ditambah 10.000 sama dengan 30.000. Nah, dari jumlah ini kita di anggaran produksi ada tuh persediaan awal. Ini tuh dikurangi persediaan awal. Persediaan awalnya lihat pada soal tadi di atas. Persediaan awal produk M sebesar 20.000. Produk N sebesar 8.000. Nah, kita jumlahkan total yang tadi, kita kurangi dengan persediaan awal. Ini hasil dari pengurangan antara total tadi yang dikurangi dengan persediaan awal adalah unit yang diproduksi. $50.000 dikurangi 20.000 sama dengan 30.000. 30.000 dikurangi 8.000 sama dengan 22.000. Nah, selanjutnya ini sudah ada data bahan baku PT Ciamis Manis. Sekarang kita coba menghitung anggaran bahan baku. Cara menghitung anggaran bahan baku, kita buat dulu tabel seperti ini. Kita isi di keterangannya produk M. Produk M, keterangan dari produk M kita ambil dari anggaran produksi yang sudah kita hitung tadi. Dari anggaran produksi, hasil anggaran produksi yaitu produk M 30.000. Unit. Produk N tadi dari hasil anggaran produksi yaitu 22.000 unit.
Untuk mengisi bahan baku A, kita hitung caranya. Produk M tadi 30.000 kita kali ke bahan baku A, yaitu 5. Hasilnya yaitu 150.000. Untuk mengisi bahan baku B sama juga 30.000 dikali bahan baku B, yaitu 2, berarti 60.000. Mengisi bahan baku C sama, yaitu 30.000 dikali ke bahan baku C 1 sama 30.000 kali 1 berarti 30.000. Selanjutnya kita lanjut ke produk N. Kita isi bahan baku A sama, hitungnya kayak tadi. Produk N 22.000 unit, berarti kita kalikan ke produk N sebesar 4. 22 kali 4 berarti 88.000. Sama produk bahan baku B, produk N 22.000 dikali 3 sama dengan 66.000. 22.000 kita kalikan ke C 0 sama dengan 0. Nah, untuk mengisi jumlah dalam unit, kita tambahkan 150 tambah 150.000 tambah 88.000. 150.000 tambah 88.000 sama dengan 238.000. Sama, kita tambahkan juga jadi 126.000. Yang produk bahan baku C sama, tambahkan juga 30.000. Nah, untuk mengisi jumlah dalam rupiah, caranya jumlah dalam unit tadi kita kalikan ke harga per unit dari data bahan baku PT Ciamis Manis. Langsung saja kita hitung. Berarti caranya jumlah dalam unit bahan baku A 238, kita kali ke harga per unit bahan baku A 8 sama dengan 1.904.000 rupiah. Nah, untuk mengisi bahan baku B sama juga, kita kalikan ke bahan baku harga per unit B 126.000 kali harga per unit bahan baku B yaitu 6 sama dengan 756. Ini juga sama, yang bahan baku C yaitu 30.000 dikali harga per unit bahan baku C 4 sama dengan 120.000. Setelah kita menghitung anggaran bahan baku, selanjutnya kita akan menghitung tentang anggaran pembelian bahan baku. Nah, tabelnya sudah saya buat seperti ini. Langsung saja kita hitung.
di anggaran, di tabel anggaran pembelian bahan baku, yang pertama di keterangan pertama ada penggunaan. Penggunaan ini kita ambil dari hasil anggaran bahan baku tadi di tabel anggaran bahan baku dari jumlah dalam unit. Dari jumlah dalam unit ini di tabel anggaran bahan baku. Jadi penggunaannya di tabel. Jadi penggunaan di anggaran pembelian bahan baku kita ambil dari tabel anggaran bahan baku jumlah dalam unit bahan baku A sebesar 238. Untuk bahan baku C sama, kita lihat juga bahan baku C sebesar 100, jumlah dalam unitnya 126.000. Nah, untuk bahan baku C sama, kita lihat lagi jumlah dalam unit produk bahan baku C 30.000. Nah, selanjutnya ditambah persediaan akhir. Persediaan akhirnya kita lihat di data bahan baku PT Ciamis Manis. Ini persediaan akhir bahan baku A 26.000. Sama bahan baku B kita lihat juga sebesar 22.000. Produk C sama, kita lihat juga dari tabel bahan baku PT Ciamis Manis sebesar Rp6.000. Nah, lalu kita jumlahkan dulu terlebih dahulu bahan baku A 238 tambah 26.000 jadi 260.000. 238 tambah 26.000 sama dengan 264.000. Sama, ini juga kita tambahkan jadi 148.000. Yang bahan baku C sama kita tambahkan jadi 36.000. Nah, selanjutnya dikurangi persediaan akhir. Persediaan akhir kita lihat dari mana? Kita lihat dari data bahan baku PT Ciamis Manis. Kita lihat dari data bahan baku PT Ciamis Manis. Persediaan awalnya 22.000 untuk bahan baku A. Untuk bahan baku C kita lihat 19.000. Untuk bahan baku C 8.000. Nah, untuk menghitung jumlah dalam unit kita kurangi saja jumlah yang bahan baku A tadi, kita kurangi dengan persediaan awal. Kita kurangi persediaan awal. Rp264.000 kita kurangi 22.000 jadi 242.000. 140. Untuk bahan baku C sama 148.000 kurangi 19.000.
di 129.000. Untuk bahan baku C sama juga, kita kurangi 36.000 kurangi 8.000 sama dengan 28.000. Nah, setelah itu untuk menghitung jumlah dalam rupiah, kita kalikan hasil jumlah dalam unit tadi, kita kalikan ke harga per unit dari bahan baku. Harga per unitnya saya sudah tulis di sini, berarti 242.000 dikali 8. 242.000 kali 8. Sama dengan hasilnya yaitu Rp1.936.000. Untuk bahan baku B sama juga, jumlah dalam unit tadi kita kalikan ke harga per unit 6, berarti 129.000 kali 6 sama dengan Rp774.000. Untuk produk C sama 28.000 kita kalikan ke harga per unit, ke harga per unitnya 4, bahan baku C 28.000 kali 4 sama dengan 112.000. Nah, setelah kita menghitung anggaran pembelian bahan baku, selanjutnya kita menghitung upah buruh. Di sini sudah ada keterangan dari PT Ciamis Manis tentang upah buruh. Upah buruh untuk produk M membutuhkan waktu 1 jam dengan tarif 8. Untuk produk N membutuhkan waktu 2 jam dengan tarif 9. Langsung saja kita hitung. Nah, untuk menghitung upah buruh produk M, kita lihat dari anggaran produksi, dari hasil anggaran produksi. Nah, untuk produk M, hasil dari anggaran produksi yaitu unit yang diproduksinya menghasilkan 30.000 unit. Kita tulis 30.000 unit, kita kalikan dengan jam, membutuhkan waktu 1 jam, kita kalikan dengan tarif, kita hitung 30.000 dikali 1 dikali 8 sama dengan Rp24.000. Selanjutnya produk M, caranya sama. Produk N, caranya sama. Produk N yaitu kita lihat dari anggaran produksi, unit yang dihasilkan dari anggaran produksi produk N Rp22.000. Tulis Rp22.000 kali waktu yang dibutuhkan yaitu 2 jam dikali dengan tarif 396.000 rupiah.